Shalom. Selamat datang di ibadah GBDI COTW Temanggung dengan adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, beri jarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan keran dan tempat sabun otomatis, menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke Aula Ebenezer atau BCN. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GBDI COTW Temanggung. Dan jangan lupa cek kembali handphone Anda apakah sudah dalam mode diam atau silent. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Pada pagi hari ini, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya, mari kita awali di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan mengucap syukur kepadamu. Kami rindu selalu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu selalu menikmati Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Pengurapan Allah turun atas kami. Biarlah kami boleh menikmati Engkau melalui ibadah yang diberkati pada pagi hari ini. Karena kami percaya Engkau ada berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari saudara. Pagi ini kita mau menikmati Tuhan. Apapun yang sedang kita alami di dalam hidup kita, mari kita berkata, Tuhan, ku ingin menikmati pribadimu lebih dan lebih lagi di dalam kehidupanku. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan.
Ku ingin menikmati. Rasakanlah pribadi Tuhan ada di tengah-tengah. Pribadimu Tuhan. Dia mau menjamah setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus, Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kesegala kemuliaan. ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kemuliaan. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. sekali lagi katakan menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga.
yang besar, Amin. Dia Allah yang mulia, Amin. Dia mau jadi sahabat saudara dan Amin. saya. Amin. Dan Dia berjanji, Dia tidak pernah tinggalkan Amin. kita Haleluya. sendirian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di
Debbie mau kasih info dulu. Ma, ini dari tim kesehatan, tolong bacain, Ma. Bagi jemaat GBDIC OTW yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dan membutuhkan bantuan sembako, obat-obatan, alat swab, atau ingin cek saturasi dengan menggunakan oximeter, Anda dapat menghubungi sekretariat di nomor 089 7700 8435 atau Ibu Tiwi di 0857 4238 4499. Itu tadi info bagi jemaat yang sedang isolasi mandiri. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa streaming ya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut. Streaming ibadah dapat diikuti di hari berikut ini. Udah cantik belum? Debbie, Anda sendiri aja cantik. Apalagi kalau Tuhan yang dandanin. Jadi, percayakan hidup kita di tangan Tuhan saja. Mazmur 119 ayat 73, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Puji nama Tuhan. Saudara sebagai umat Tuhan, orang yang percaya, kita pun hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia. Kita punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam
bagaimanapun keadaan saudara pada pagi hari ini, Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan mau memulihkan keadaanmu. Dialah Allah yang membeban kehidupan kita. Dialah Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman-Nya berkata, ketika engkau sakit oleh bilur-bilur Yesus, engkau disembuhkan. Karena Yesus mau saudara sembuh. Yesus mau saudara sehat. Imani Dia ada di tengah-tengah engkau. Imani Dia ada bersama kita pada pagi hari ini. Kuasanya tidak berubah. Dia sanggup melakukan segala perkara. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Haleluya, haleluya. Yesus berkuasa, kuasa-Mu tidak berubah. Haleluya, Yesus ada, Yesus ada. Haleluya, glory, glory, glory. Haleluya, Yesus. Haleluya. Sebentar Tuhan, firman-Mu akan dibentangkan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan. Firman-Mu Tuhan memerdekakan kami. Firman-Mu Tuhan bahkan membebaskan kami dari segala sakit kami, dari segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu ada Tuhan di setiap hati umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Ada kuasa, ada urapan Allah Tuhan. Sehingga Tuhan kami menerima berkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pengurapan-Mu akan Engkau karuniakan buat hamba-Mu. Sehingga ketika hamba-Mu berbicara, suara-Mu Tuhan yang kami dengar. Suara isi hati-Mu Tuhan terdengar oleh kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah pada pagi hari ini kita tetap bersuka cita. Amin. Ya.
Kita percaya kita semua aman di dalam lindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biarlah kita mau tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai junjungan kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Tema bulan ini adalah nikmati kuasa dalam keheningan. Tema sepanjang bulan ini. Dan diambil dari Kejadian 25 ayat yang ke-27. Ya, ayat ini mengisahkan tentang Esau dan Yakub. Ya, kita tahu beberapa minggu sudah dibahas oleh Bapak Gembala. Ya, tetapi saya tidak membahas ayat-ayat ini. Hanya ayat ini memang mengisahkan tentang Esau dan Yakub, di mana di sana dikatakan Esau yang pandai berburu dan suka tinggal di padang. Sementara Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, puji Tuhan. Kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini, saudara, semakin hari rasanya semakin gelap. Benar, ada ketakutan di mana-mana. Takut sakit, takut kena virus, takut tidak punya income. Banyak hal yang membuat kita takut. Semakin hari rasanya semakin gelap, semakin hari rasanya semakin sulit. Ya, semakin banyak orang yang terdampak COVID-19. Banyak orang yang mulai mengeluh, kehilangan pekerjaan, lalu kecemasan, ketakutan di mana-mana. Bahkan bukan hanya orang dunia saja yang mengalami ini, tetapi banyak orang percaya pun mulai tergoncang imannya. Ya, mulai bertanya-tanya, mulai timbul keraguan, mulai timbul pikiran-pikiran buruk. Kenapa semua ini terjadi? Sampai kapan kita seperti ini? Sampai kapan pandemi ini? Ya, kenapa kok sepertinya Tuhan membiarkan? Tuhan tidak menolong, seolah-olah tidak ada pertolongan dari Tuhan. Itu yang timbul dalam pikiran-pikiran umat Tuhan. Bukan hanya orang dunia, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun demikian. Mulai kehilangan iman dengan keadaan-keadaan yang sulit, dunia yang semakin gelap saat ini. Tetapi saudara perlu ketahui ya, bahwa kita punya Tuhan. Di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki keinginan untuk menolong kita. Tuhan yang punya keinginan untuk menolong kita. Bahkan dia memiliki belas kasihan kepada kita. Dia berbelas kasihan kepada setiap kita. Oleh sebab itu mari kita tetap pandang kepada Yesus. Kita tetap fokus kepada Dia. Ya. Jadi dalam situasi gelap seperti ini, hal yang terbaik adalah jangan pernah kita berhenti datang kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti datang kepada Tuhan. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada hati yang rasanya ketakutan, bertanya-tanya dengan keadaan ini. Tetapi justru dalam situasi sulit seperti ini, mari kita tetap datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Dia. Karena Tuhan Yesus berkata, kita melihat dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu apa? Memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Firman Allah katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Firman Allah mengatakan demikian. Ya, datanglah kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan damai sejahtera, bahkan Dia akan memberikan sukacita kepada kehidupan kita. Datang kepada Dia, ada kesembuhan, ada kemenangan. Dia adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, baik saudara. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Rest Inside. Ya, Rest Inside. Mari kita melihat di dalam Yohanes 5
ayat kita di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-16. Yohanes 5 ayat yang ke-16. Baik, saya bacakan. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya, saudara, kalau kita melihat ayat ini itu dilatar belakangi ketika Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Ya. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Dan Yesus melakukan kesembuhan itu, melakukannya di hari Sabat. Nah, ketika Yesus melakukannya di hari Sabat, orang-orang Yahudi saat itu mereka menjadi marah dan berusaha menganiaya Yesus kalau kita melihat di ayat ini. Nah, saudara, Alkitab mencatat banyak kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat. Itu dicatat dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Kalau saudara melihat di dalam Lukas 13 ayat yang ke-10, Lukas 13 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, Yesus menyembuhkan orang yang bungkuk selama berapa tahun? 18 tahun, yaitu pada hari Sabat. Ya. Lukas 13 ayat yang ke-10 di sana dikatakan Yesus menyembuhkan orang yang bungkuk selama 18 tahun pada hari Sabat. Lalu kalau kita melihat juga dalam Lukas 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, di sana juga menuliskan tentang Yesus menyembuhkan orang yang busung air, yaitu pada hari Sabat juga. Lalu Matius 12 ayat yang ke-10. Di sana juga dicatat. Yesus menyembuhkan orang yang sebelah tangannya mati. Tangan sebelahnya mati. Mungkin kalau sekarang bisa dikatakan stroke kali ya. Karena tidak bisa bergerak, mati tangannya. Ya. Dan Yesus lakukan itu pada hari apa saudara? Pada hari Sabat juga. Lalu yang kita baca tadi Yohanes 5 ayat yang ke-9. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda juga pada hari Sabat. Nah, berarti menjadi kebiasaan Yesus untuk melakukan mujizat pada hari Sabat. Amin. Saudara perlu garis bawahi. Yesus punya kebiasaan melakukan mujizat pada hari Sabat. Nah, saudara, seperti kita ketahui, hari Sabat itu adalah hari rest atau perhentian, hari istirahat, hari perhentian untuk berhenti bekerja bagi orang Yahudi. Ya, jadi tidak boleh ada aktivitas. Tetapi ketika orang-orang tidak beraktivitas, tidak ada pekerjaan, justru di hari Sabat itulah Yesus bekerja. Nah, Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus bekerja melakukan mujizat di saat hari Sabat. Dan di saat itu ketika Yesus melakukan mujizat, Yesus bekerja di hari Sabat, orang-orang Yahudi yang harusnya mereka melakukan Sabat, mereka berhenti bekerja, mereka marah karena Yesus bekerja di hari Sabat. Ya. Jadi menjadi kebiasaan Yesus, dia melakukan pekerjaan, dia melakukan mujizat di hari Sabat. Nah, artinya apa saudara? Kita bisa menarik kesimpulan begini. Di saat kita rest, di saat kita tidak bekerja, di saat kita beristirahat, atau di saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita serahkan semuanya, segala khawatir kita kepada Tuhan Yesus, dan kita tidak takut atau kita tenang, maka Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Jadi di saat kita rest, di saat kita beristirahat, Tuhan yang akan bekerja. Ya, hari-hari ini kita nggak tahu lagi harus melakukan apa-apa, saudara. Keadaannya semakin sulit, semakin menakutkan, semakin gelap. Tapi saat inilah kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau rest, kita mau biarkan Tuhan yang bekerja. Memang tidak mudah saudara, untuk kita biarkan Tuhan yang bekerja. Rasanya
kita ingin turut campur, kita mau melakukan ini, kita mau melakukan itu. Ya, karena semakin kita lakukan ini itu, semakin kita menjadi cemas, semakin kita menjadi takut, semakin kita berusaha, semakin kita khawatir. Hari-hari ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Punya uang pun tidak menjamin, apalagi tidak punya uang. Ya, punya uang mau mencari oksigen di mana-mana habis. Mau cari rumah sakit, IGD tutup. Atau mau berobat ke dokter, takut. Nah, apa yang kita andalkan? Tidak ada yang kita andalkan. Mari saudara, saat inilah, ya, inilah saatnya kita mau serahkan yang bekerja itu biar Yesus saja yang bekerja, amin. Kita izinkan dia bekerja di dalam kehidupan kita. Karena sudah terlalu banyak kita tidak pernah rest. Kita bekerja, melakukan ini terus tanpa kita mau datang berserah kepada Yesus. Inilah saatnya, saudara, kalau Tuhan izinkan keadaan seperti ini, ada pandemi dan ada PPKM, saat inilah tidak kebetulan. Harusnya kita rest, kita mau serahkan Yesus saja yang bekerja. Baik, mari kita mau lihat tentang rest ini. Kita melihat di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Ayat yang populer, ayat yang sering kita dengar, bahkan mungkin saudara sudah hafal. Tetapi mari kita mau lihat, ada rahasia yang tersembunyi. Kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Di sana dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Firman Allah ini sering kita baca dan sering kita mendengarkan. Di sini menceritakan ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Marta, ya, Alkitab menuliskan bahwa Marta itu sibuk sekali melayani Tuhan. Dia sibuk, dia masak ini mungkin, dia masak itu karena dia menyambut Tuhan Yesus. Ya, sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumahnya. Nah, sedangkan saudara perempuannya yaitu Maria, dia hanya duduk di kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya, mendengarkan perkataan Yesus. Lalu saudara, ketika Marta melihat Maria yang tidak membantu dan hanya duduk di kaki Tuhan Yesus, maka apa yang dilakukan oleh Marta? Marta komplain, ya. Maka komplainlah Marta kepada Tuhan. Dia katakan apa? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah saudara, Marta komplain. Ia meminta supaya Tuhan Yesus ngomong ke Maria untuk membantu dia. Nah, tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini, kenapa Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Karena Marta tidak melakukan satu hal, yaitu duduk di kaki Tuhan Yesus dengan mendengarkan perkataannya. Ya, Marta hanya sibuk
melakukan ini, melakukan itu. Dia pikir itu akan menyenangkan hati Yesus. Dia tidak melakukan seperti yang Maria lakukan. Duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan perkataannya. Nah, sebaliknya, kenapa Maria tidak khawatir dan tidak menyusahkan dirinya dengan banyak perkara? Atau Maria rest dalam hal ini, ya. Karena Maria melakukan satu hal, yaitu duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Inilah saudara yang dikatakan rest, ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat kisah tentang Marta dan Maria ini. Biarlah kita mau mencontoh perbuatan mereka ini, ya. Dalam hidup ini memang ada persoalan, ada problem hidup. Apalagi sekarang seperti yang saya katakan tadi, rasanya dunia semakin gelap, semakin mencekam, menakutkan. Ada kematian di sana sini, wabah yang semakin merebak, ya. Sakit penyakit yang menakutkan, bahkan keuangan mulai seret, bisnis rasanya nggak ada masa depan. Bahkan kalau kita melihat pemodal raksasa pun banyak yang gulung tikar, saudara. Belum lagi masalah rumah tangga, masalah anak-anak, dan lain sebagainya. Begitu banyak masalah-masalah. Tetapi kebanyakan orang hanya sibuk mencari solusinya sendiri dengan caranya sendiri. Sibuk mengatasi kekhawatirannya dengan kekuatannya sendiri. Sibuk mencari pemecahannya begini, solusinya begini dengan kekuatannya. Seperti yang dilakukan Esau yang beberapa kali sering disebut oleh Bapak Gembala. Ya. Misalnya saja kalau mengalami kesulitan finansial, hanya sibuk bisa jadi pinjam sana, pinjam sini, atau jual ini, jual itu supaya dapat menutupi keuangan. Dan itu pun tidak kunjung untuk menutupi kekurangannya. Dan kalau sekarang juga mengatasi wabah, sibuk cari obat ini, vitamin itu. Tidak salah saudara. Tetapi di mana fokus kita? Ya. Di mana fokus kita? Padahal salah satu obat yang ampuh adalah rest. Dan itu juga bukan hanya teguran kepada saudara, tetapi juga buat saya. Siapa manusia yang tidak takut menghadapi keadaan-keadaan sekarang? Tetapi justru saat ini biarlah kita mau rest, ya, karena itu adalah obat yang ampuh untuk saat ini. Beberapa kali saya mendengar dari YouTube ada yang sembuh dari COVID. Semua dikatakan masalah pikiran harus tenang. Semua mengatakan pokoknya tidak boleh stres. Semua mengatakan pokoknya tenang, hadapi dengan tenang. Jadi masalahnya semua ada di dalam pikiran, di dalam hati, harus rest, harus tenang. Ya, nah, rest, tenang, maka engkau akan alami sesuatu yang tidak khawatir. Duduk di kaki Tuhan, itulah rest saudara. Sayangnya kebanyakan orang bertindak seperti yang dilakukan oleh Marta. Ya, mereka berusaha cari solusi sendiri dan akhirnya komplain kepada Tuhan. Ketika tidak menerima jawaban mereka komplain, mereka katakan Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Kewalahan, ya, banyak uang yang sudah dikeluarkan, rasanya capek. Seperti yang dilakukan Marta, dia komplain kepada Tuhan. Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Seperti yang dilakukan Marta tadi, hanya khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi penyertaan Tuhan saudara, pertanyaannya, sebelum kita komplain kepada Tuhan, sudahkah kita seperti yang dilakukan oleh Maria? Yang tidak khawatir dan tidak menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Dengan tidak menyusahkan dirinya dengan banyak perkara atau dengan kata lain rest. Dengan melakukan satu hal yaitu duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman-Nya. Banyak kali kita komplain, tetapi sudahkah kita melakukan duduk di bawah kaki Tuhan? Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mendengarkan apa yang menjadi firman-Nya. Mungkin saudara berkata, itu klasik. Apakah dengan duduk diam-diam,
tenang di kaki Tuhan, tidak melakukan apa-apa, dapat menyelesaikan persoalan? Harusnya kalau firman Allah mengatakan demikian, mari kita harus percaya. Karena ketika kita percaya, kita akan menerima jawabannya. Saudara bisa melihat di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-7. Yesaya 30 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tidak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Ya, Rahab yang dibuat menganggur. Kalau terjemahan lama mengatakan bahwa duduk diam-diam menjadi kuatnya. Duduk diam-diam menjadi kuatnya. Rest. Lalu Yesaya 30 ayat 15 juga mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah saudara, firman Allah jelas sekali mengatakan, itu sebabnya jangan enggan lakukan firman-Nya. Jangan enggan engkau percaya pada firman-Nya, amin. Duduk diam-diam memang seperti menganggur, tidak ada pekerjaan. Ya, rasanya mungkin tidak ada bisa membuat satu solusi dengan kita duduk diam-diam di kaki Yesus. Ngapain duduk? Masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Tetapi kita harus datang duduk diam-diam di bawah kaki Yesus. Ingat saudara, sebenarnya ketika engkau duduk diam-diam di bawah kakinya, engkau tidak menganggur. Engkau sedang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pencipta segala alam semesta. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Dia adalah Allah yang sanggup. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah gembala yang agung, pemegang kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya ketika engkau duduk diam-diam di bawah kaki Yesus, berarti engkau sedang menyerahkan sepenuhnya segala persoalanmu di bawah kakinya. Dan engkau biarkan Tuhan yang akan bekerja. Karena kekuatanmu tidak akan bisa mampu melakukan yang sesuatu mustahil bagimu. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Jadi artinya saudara, kalau kita duduk diam di kakinya berarti saudara sedang serahkan sepenuhnya masalah saudara, ya. Apapun itu, saudara sedang rest. Sekali lagi katakan sedang rest dan izinkan Tuhan yang bekerja. Saudara menganggur, tapi Tuhan sedang bekerja menyelesaikan masalah dan problem hidupmu. Nah, inilah yang saya dikatakan rest, ya. Engkau duduk diam, engkau tidak khawatir dan engkau biarkan Tuhan yang bekerja. Ketika kita rest, duduk diam, kita biarkan Tuhan yang bekerja. Saudara, bukan berarti kita hanya dekem di kamar, tidak melakukan apa-apa. Ya, tidak mengajarkan demikian. Firman Allah tidak mengajarkan demikian. Engkau bermalas-malasan, engkau tinggal tenang, diam di kamar. Bukan demikian. Ya. Rest di sini adalah rest inside. Rest di dalam. Rest engkau percaya. Pikiranmu, hatimu. Engkau duduk diam, engkau serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau engkau harus bekerja, bekerjalah dengan baik. Amin. Kalau engkau harus beraktivitas, beraktivitaslah sebagaimana mestinya. Tetapi ketika engkau bekerja, jangan engkau mulai dibelenggu dengan pekerjaan. Waktunya libur, terus bekerja, terus bekerja. Tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk istri ataupun anak-anak. Ya. Engkau mulai mencari, mengumpulkan uang. Apalagi kalau target belum terpenuhi. Waktunya pulang ke rumah terus kerja. Karena target belum terpenuhi. Dengan maksud hati supaya demi sesuap nasi. Padahal untuk segopok berlian. Nah, itu yang salah saudara. Kalau memang kita bekerja, bekerjalah dengan sebagaimana semestinya. Tetapi selanjutnya ketika engkau sudah bekerja harusnya pulang. Serahkan itu kepada Tuhan. Kalau mungkin engkau belum mencapai target atau rasanya belum ada berkat yang sesuai yang engkau butuhkan. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Itu yang dikatakan rest. Kalau mungkin juga engkau suka berolahraga.
berolahraga terus. Dengan maksud supaya saya sehat, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita harus bugar, kita harus sehat, makan yang baik, ya, makan yang sehat, minum vitamin ini, minum vitamin itu, olahraga terus, olahraga. Tetapi engkau mulai kehilangan fokus. Engkau olahraga, memang engkau mencari sehat, tetapi engkau lupa bahwa kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya olahraga penting, perlu. Saya juga melakukannya. Minum vitamin penting, makan penting, tetapi ada satu hal, engkau harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena yang memberikan rejeki dalam kehidupan kita, yang memberikan kesehatan di dalam kehidupan kita, hanya Yesus saja. Itu sebabnya rest datang kepada Dia. Ya. Mari setiap hari, mari kita berikan waktu kita untuk duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Yesus. Biarkan Yesus yang bekerja. Dengarkan suaranya. Kita mau baca. Renungkan firman-Nya. Perkataan firman-Nya. Seperti yang dilakukan oleh Maria tadi. Dia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan suaranya. Mendengarkan firman-Nya. Maka itu akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Kehidupan kepada setiap kita. Ya, kita baca Amsal 4 ayat yang terakhir. Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sana mengatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Amin. Firman Tuhan mengatakan, dan firman Tuhan inilah jawabannya. Ketika engkau duduk diam di kaki Yesus, engkau rest di kakinya, biarkan Tuhan bekerja. Dan engkau mendengarkan perkataannya, yaitu firman-Nya. Maka engkau akan menerima ayat yang ke-22 tadi. Itulah kehidupan bagi mereka dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Amin. Kita perlu kehidupan. Banyak yang ingin hidup karena banyak yang membutuhkan oksigen. Ya. Banyak orang yang butuh kesembuhan hari-hari ini. Tapi apa rahasianya? Engkau datang di kaki Tuhan. Engkau dengarkan firman-Nya. Sekarang ini terlalu banyak kita dengar hoax, terlalu banyak kita dengarkan berita-berita, nonton YouTube, terlalu banyak kita dengarkan WA ini, WA itu. Yang mengatakan banyak hal. Dan membuat kita semakin hari semakin takut, semakin cemas. Tapi saat ini mari firman Allah mengatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku." Kita dengarkan firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah. Dikatakan perhatikanlah perkataanku dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Telinga kita pakai mendengarkan firman Allah. Ketika kita mendengarkan berita-berita ini memang mencemaskan kita. Tetapi mari kembali kita mau perhatikan perkataan Allah. Kita mau dengarkan perkataan Allah. Amin. Itulah firman Allah. Dan ayat 21 juga dikatakan janganlah semua itu menjauh dari matamu. Jadi mata kita itu tetap fokus kepada firman-Nya. Mata kita fokus kepada Yesus Kristus yang memberikan kehidupan. Dan itu dikatakan simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Taruh di dalam lubuk hati kita. Hati kita sudah terlalu banyak macam-macam berita. Kita taruh dalam hati pikiran kita. Tapi saat ini mari kita simpan firman Allah di dalam lubuk hati kita. Karena apa saudara ayat 22? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Firman Allah sanggup menyembuhkan. Firman Allah memberikan kehidupan kepada setiap kita. Banyak butuh ventilator, oksigen. Tapi firman Allah inilah oksigen kehidupan. Ini adalah ventilator saudara. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepadanya yang punya kuasa kehidupan kita. Dan kita dengarkan perkataannya.
kita fokus kepada firman-Nya, maka kita akan menjadi hidup dan berkemenangan, yang sakit disembuhkan. Kita nyanyikan lagu Lingkup Pikut. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku, amin, dengan sayap-Mu, haleluya. Naungiku dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, amin. Lingkupiku, haleluya, dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, amin, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Jiwaku tenang, jiwaku tenang. Kami aman di dalam Kristus. Kami tenang karena ada Engkau Yesus. Kami mau rest, kami mau ada di dalam perhentian bersama Engkau. Haleluya, kami melihat kuasa-Mu dalam keheningan, di saat badai, bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatunya, masalah problema kehidupan ini kepada Engkau.
bergelora. Di saat badai bergelora, badai makin bergelora. akan Saat inilah saudara, kita mau terbang bersama Yesus. Kita serahkan semuanya kepada Dia. Haleluya, haleluya. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Kami tenang sebab Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya terima kasih. Ku tenang sebab Kenapa orang seringkali tidak bisa tanggapi ajakan Kristus? Karena mereka mulai berpikir, aku kan yang bertanggung jawab untuk masa depanku. Aku kan yang bertanggung jawab untuk hidupku. Aku kan yang bertanggung jawab. Bukankah lagu ini mengatakan, kami tenang karena Engkau Allahku. Di tengah masalah, Engkau tetap Allahku. Di tengah situasi, Engkau tetap Tuhan yang di sorga, yang berkuasa. Di tengah kemustahilan, Engkau tetap Tuhanku. Di tengah sakit penyakit, Engkau tetap Tuhanku. Di tengah ketidakberdayaan, Engkau tetap Tuhan. Dan ketika setiap kita bisa berkata, Engkau tetap Tuhan. Maka kita akan lihat, Dia tetap berkuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara kita sedang menghadapi kemustahilan. Mulailah menengadah. Jadikan Dia Tuhan. Bagaimana jadikan Dia Tuhan? Ketika kita berserah kepadanya. Ketika kita memohon kepadanya. Ketika kita menerima yang tidak pernah bisa diambil dari kita. Pagi hari ini mari mulai tengadah kepada Tuhan. Ketika rasanya engkau tidak berdaya, tengadah kepada Tuhan. Tetapi kalau toh engkau sehat, kalau toh engkau masih punya sumber daya, kalau toh engkau masih diberkati, tetaplah tengadah. Karena Dia tetap Tuhan bagi yang mau percaya kepadanya. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau tetap adalah Allah kami, apapun kondisi kami. Engkau adalah Allah kami bagi orang-orang muda yang ada. Bagi di antara kami Tuhan, yang mungkin masih belum tahu tentang masa depan kami. Atau bagi kami yang sudah bersekolah, Engkau adalah Tuhan kami. Bagi setiap bapak ibu rumah tangga Tuhan, apapun kondisi kami, Engkau adalah Tuhan kami. Engkaulah yang memberikan kesehatan kepada kami. Engkaulah yang memberikan rejeki bagi kami. Engkau adalah Allah penyedia kami. Engkau Yehova Yireh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami aman bersama Engkau. Bahkan bagi yang sudah lanjut usia, Engkau adalah Allah kekuatan kami. Engkau adalah Allah perlindungan kami. Engkau adalah Allah penjawab doa kami.
Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Engkau melihat keberadaan setiap kami masing-masing di tempat kami masing-masing. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tetap Tuhan kami. Di tengah kemustahilan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di tengah kesusahan kami, Engkau adalah Allah penghiburan dan kekuatan kami. Bahkan di tengah sakit penyakit kami, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau Yehova Rafa kami. Bahkan di tengah Tuhan situasi yang tidak mungkin Tuhan. Ada di antara ada di tengah kemustahilan. Engkau adalah Yehova Yireh kami. Allah yang menyediakan. Engkau adalah El Shaddai kami. Allah yang maha kuasa. Ajar kami percaya. Ajar kami percaya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Kami aman di dalam Engkau. Kami dapat kelegaan di dalam Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah menjadi jawaban bagi setiap kami. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, marilah kita jalani hari-hari kita. Jadikan Tuhan menjadi Tuhan kita. Engkau menikmati berkat dari Allah Bapa, engkau menikmati kasih karunia dan perkenanan yang melayakkan engkau karena korban Yesus di kayu salib yang sempurna. Engkau menikmati penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus membimbing dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus melindungi roh jiwa tubuhmu, orang di balik bayangmu dan keluarga dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, roh jahat, ataupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan berkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.